Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Davina Veronica di Bincang Lingkungan. Kali ini saya sedang berada di Kalimantan Tengah, tepatnya di Pondok Monitoring Himba Pambelum di Kalimantan Tengah. Dan saya sekarang lagi berada bersama Bapak Jamartin CIT, CEO dari Boss Foundation. Pak Jamartin, saya mau tanya, apa sih harapan dan pesan Bapak untuk orangutan yang dilepasliarkan? Harapan kita sih sederhana aja, bahwa hutan ini terjaga, orang hutannya bisa berkembang biak, sehingga generasi kita yang berikut bisa menemukan, bisa tahu tentang orang hutan, bisa belajar dari orang hutan yang ada di hutan ini. Dan pastinya untuk kegiatan ini tidak bisa dilakukan Post Foundation sendiri ya Pak ya, maksudnya harus dari mendukung, turut membantu, dan begitu Pak. Kerja konservasi itu bukan kerja individu, bukan kerja solois, tapi kerja kolaborasi. Jadi kerja konservasi itu adalah kerja semua pihak bersama-sama untuk mencapai satu tujuan dengan satu konsep, saling respect bisa ada ya. Jadi kalau kita kerja kolaborasi bersama-sama bekerja, kita harus saling menghargai satu sama lain. Dan pastinya kita manusia itu harus kembali terhubung dengan alam ya Pak ya, karena bagaimanapun juga justru manusia yang paling rapuh, makhluk yang paling rapuh di dunia ini, di mana support sistemnya kan alam dan segala instrumennya ini yang bermain di dalamnya. Jadi kita harus terus mengkoneksikan diri dengan alam dan menjaga melindungi alam. Sebenarnya kan kalau di Indonesia ya, semua orang kan katanya beragama dan punya kitab suci. Dan di kitab suci kan jelas bahwa manusia itu diciptakan terakhir setelah semua infrastruktur dibuat dengan baik. Artinya, kalau kau mau hidup, maka infrastruktur yang sudah diciptakan lebih dahulu dari kau itu harus kau jaga. Kalau tidak, ya nggak akan bisa apa-apa. Jadi kalau saya berpikir satu saja, cintailah alam seperti kau mencintai Tuhan. Nah teman-teman, itu sedikit bincang saya bersama Bapak Jamartin. Pesan saya juga, kita harus menghargai, hormati alam, karena bagaimanapun juga kita membutuhkan dan kita bertahan hidup karena alam dan sekitarnya itu. Dan kalau kita baik pada alam, semua kebaikan dan manfaat terakhir alam itu ke manusia. So yeah, let's love the nature and everything in it. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Davina Veronica di Bincang Lingkungan. Sekarang saya sedang ada di Desa Hiran di Kalimantan Tengah, sedang bersama Mas Slamet. Dia ini adalah asisten manajer relief dari Boss Foundation. Nah, aku pengen tahu nih Mas Slamet, kira-kira apa sih atau bagaimana sih monitoring untuk orang hutan yang habis dilepas liarkan? Kenapa diperlukan monitoring itu? Terima kasih pertanyaannya terkait dengan pasca pelepas liaran orang hutan yang telah kita rilis, di mana kita berkewajiban untuk memantau perkembangan orang hutan di lokasi yang merupakan tempat orang hutan tersebut yang kita tentukan sebagai lokasinya. Jadi monitoring atau pengamatan yang kita lakukan adalah sejauh mana orang hutan itu dapat bertahan hidup di lokasi itu, dari kita melihat dari pola makan orang hutan dan pola jelajahnya, istirahatnya itu berapa banyak. Nah, dari situlah nanti dianalisa seberapa besar lokasi-lokasi itu untuk berkunjung kepada orang hutan. Selama ini timnya ada sendiri dari itu, satu orang hutan itu biasanya berapa orang tuh Mas? Untuk mengamati orang hutan memang dibutuhkan sejumlah tim. Untuk saat ini tim yang kami gunakan itu tim yang berasal dari desa yang kami bina dan kami didik, kami ajari untuk bagaimana memonitor orang hutan itu. Nah, untuk pengamatannya kami ya sesuai dengan lokasi
di mana lokasi orangutan itu. Jikalau lokasi itu sangat jauh dari pondok monitoring, maka timnya akan lebih besar, mungkin sampai 2 sampai 3 orang. Tapi kalau hanya bisa dijangkau dari lokasi pondok monitoring, misalkan berjarak sekitar 5 kilo, cukup dilakukan oleh 2 orang. Jadi satu orang utan itu dimonitoring oleh 2 orang ya? Betul sekali, betul. Oke, jadi tujuan daripada monitoring ini memastikan bahwa orang utan ini yang sudah dilepas liarkan bisa bertahan hidup. Kira-kira ada kisah apa kasus yang tidak bisa ini nggak? Maksudnya ada nggak yang sudah dirilis tapi ternyata nggak bisa? Ya, kalau cerita itu banyak sekali. Setelah orang utan rilis, orang utan ini tidak menetap di lokasi yang kita tentukan. Orang hutan ini langsung menjelajah ke dalam hutan yang lebih jauh, sampai di 3 kilo. Nah, untuk menjangkau itu kawan-kawan sudah nggak mampu untuk mengejar perjalanan orang hutan tersebut, sehingga kita menunggu apakah orang hutan yang masuk ke dalam itu apakah kemungkinan akan kembali ke lokasi rilisnya. Itu yang kita hanya cuma mempersiapkan aja sih, menjaga-jaga siapa tahu bisa dia kembali. Tapi pun kalau misalkan dia nggak kembali, kita coba untuk melakukan ekspedisi, tapi hanya secara singkat. Ekspedisi ini yang kami maksudkan adalah coba menjangkau di mana lokasi terakhirnya yang sangat jauh itu. Kita lakukan untuk mungkin 1 sampai 2 hari. Nah, setelah itu kita tinggal. Kalau itu pun ketemu ya, tapi kalau nggak ketemu ya mungkin kan lama nggak akan dimonitoring. Bukan berarti dia tidak bisa bertahan hidup dong kalau kayak gitu. Kalau udah lepas dari lepas dari pengamatan tim PRM ya, post release monitoring itu, lepas dari ranah itu bukan berarti tidak bisa bertahan hidup dong. Mungkin justru Kami punya keyakinan bahwasanya orang hutan yang kita tentukan sebagai orang hutan yang akan dilepas liarkan tuh merupakan kandidat pilihan ya. Kami pikir punya penilaian yang cukup bagus ketika di proses rehabilitasi. Jadi ketika dia diposisikan di lokasi hutan yang dari awal kita telah ketahui punya daya dukung untuk orang hutan bisa tinggal di situ, kami yakin mereka masih hidup. satu pertanyaan lagi, kira-kira itu kan mereka ditaruhin transmitter ya Mas ya? Itu jaraknya sampai bisa kejangkau, tim PRM itu mengetahui posisi atau letak si orang hutan itu berapa jauh ya Mas? Transmitter yang dipasang oleh orang hutan itu merupakan alat mendukung untuk kegiatan monitoring kita ya. Dan untuk saat ini kemampuan dari transmitter itu hanya berjarak per 200 meter. Setelah 200 kita nggak bisa mendapatkan sinyal dia, atau sinyal yang dipancarkan tuh tidak sampai ke alat yang kita terima. Jadi hanya mampu menerima jaraknya 200 meter saja. Oh ya, lagi pula tim PRM ini kan dia ada sebelum si orang hutan itu, maksudnya setelah dilepas liarkan kan sudah pasti otomatis sudah ada yang mengikuti ya tim PRM ini kan, terus ditungguin sampai bikin sarang tertidur. Jadi kira-kira tahu kan posisi terakhir itu di mana. Jadi untuk esokan harinya tim PRM ini harus datang ke lokasi itu sebelum orang hutan itu bangun, benar begitu bukan? Betul sekali. Jadi itu juga sebenarnya nggak perlu transmitter ya kalau gitu, karena lokasi terakhir kan tahu tidur di posisi mana ya, maksudnya di titik koordinat berapa gitu. Kan nggak mungkin pindah-pindah dong kalau udah tidur. Betul sekali, tapi itu kan kita punya tanggung jawab dengan orang hutan yang dulunya telah dilepas liarkan, sehingga kita ada batasan waktu. Pasca pelepas liaran itu ada batasan waktu yang diikutin. Setelah itu kita tinggalkan. Jadi tidak selamanya orang hutan itu kita amatin, Pantau atau kita gitu. pantau. Itu berapa lama memang yang untuk dari sejak dirilis dipantau itu oleh tim PRM itu berapa lama? Nah, saat ini kita sudah menjalankan pemantauan yang sedang berjalan. Itu terhitung ada bahasa istilahnya pasca rilis kemudian sampai ke sarang, kemudian 3 hari secara kontinu itu diikutin
dari sarang malam sampai ke sarang malam. Nah, itu untuk yang di bulan pertamanya atau pasca rilis. Nanti di bulan berikutnya akan seperti itu lagi sampai di 6 bulan. Kalau ketemu secara kontinu. Tapi kalau nggak ketemu ya kita coba masuk hutan, siapa yang ketemu orang hutan yang kita ketemukan yang pertama dan merupakan orang hutan yang nggak pernah di follow, maka kita fokus ke yang itu. Lebih-lebih kalau ada orang hutan yang ditemukan dalam kondisi kurus, maka fokus kita akan ke situ. Oke, sebentar, satu lagi ya Mas ya, penasaran. Buat teman-teman kan di sana pasti pengen tahu, jadi aku pengen sharing aja sama teman-teman di luar sana. Aku kemarin kan ke campnya yang di mana? Tadi malam camp siapa? Ada di Pondok Monster Mbak Bendiru, Ya. di Sungai Hiran. Ya, itu kan tiap tiap malam setelah tim PRM itu pulang, pasti kan kayak seperti ada Buat laporan kecil. buat laporan kecil ya gitu. Jadi emang sudah ada ya catatan-catatan yang diperlukan untuk memenuhi pendataan orang hutan yang sudah dirilis. Jadi apa aja sih yang perlu diketahui gitu loh, yang harus dicatat oleh tim PRM ini pada saat mengikuti si orang hutan ini. Pencatatan yang kita butuhkan adalah berapa sih jumlah pakan yang diamati selama orang hutan itu diamati, misalkan selama 8 jam begitu. Nanti kita lihat berapa jumlah ini waktu makannya si orang hutan ini dan berapa banyak variasi jenis pakan yang dia makan. Kemudian dari jenis itu nanti kita identifikasi kira-kira apakah jenis-jenis tersebut ada kandungan istilahnya berbahaya atau tidak. Kalau misalkan jenis-jenis ini yang sudah biasa dimakan oleh orang hutan, maka kami nggak terlalu khawatir. Tapi kalau misalkan ada jenis yang lain, misalkan di luar daripada yang biasanya dimakan oleh orang hutan, nah mungkin kita akan sedikit khawatir. Takutnya buah tersebut merupakan buah yang mungkin beracun atau mengakibatkan sesuatu yang akan terjadi terhadap orang hutan. Jadi selain makanan apa aja bentuk sarangnya? Kemudian lihat posisi sarangnya, apakah dia bisa bikin sarang atau tidak. Karena kalau orang hutan, saya lihat dia akan lebih nyaman jika dia berada di dalam sarang. Dan dia akan merasa nggak nyaman jika masih hanya duduk di dahan, jika untuk tidur malamnya. Dan semakin rendah posisi sarangnya itu bertanda baik bahwasanya di bawah itu ada kemungkinan tidak ada predator atau binatang buas yang lainnya yang mengganggu ketika dia istirahat, seperti itu ular atau mungkin macan dato dan lain sebagainya. Tapi jikalau sarang itu berada di posisi yang lebih tinggi, ini ada kemungkinan bosnya di bawah juga tidak bagus buat dia, ada sesuatu di bawah sehingga dia memposisikan sarangnya lebih tinggi. Sarang pun ada tipenya ya, A, B, C, D ya. Itu sesuai dengan di mana sih kenyamanan dia membuat sarang sih, dan gitu, lebih mudah ya. dan lebih kuat untuk tumpuan dia istirahat atau tidur. Terus kemarin aku juga dengar ada interaksi sama orang hutan yang lainnya gitu kan, tentu diamati juga ya. Oke deh, ya. Terima kasih ngobrol-ngobrolin Mas Ahmad. Nah, teman-teman sampai dipastikan sebegitunya oleh tim BWSS ya, tapi dimana memang sebelum orang hutan ini dilepas liarkan, mereka memang sudah termasuk kandidat-kandidat yang memang layak atau mempunyai kemampuan untuk bisa bertahan hidup di alam liar. Jadi hopefully mereka meskipun misalnya hilang dari jangkauan atau pantauan tim PRM, mereka bisa survive, mereka bisa bertahan. Oke, thank you sudah menyaksikan Bincang Lingkungan. Terus saksikan Bincang Lingkungan berikutnya bersama saya. Ciao. Ya, dan teman-teman, upaya konservasi oleh BOS Foundation ini tidak akan bisa terrealisasi dengan baik jika tidak ada bantuan atau dukungan dari teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin berkontribusi, bisa membantu Yayasan BOS dengan berdonasi di www.oranghutan.org.id, atau bisa juga beli nih merchandise di kaos yang pakai ini
akan membantu untuk pelestarian orangutan dan perlindungan habitatnya. Oke?